A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, semoga pada hari ini guru menyampaikan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu dalam keluarga dimanapun berada. Guru melanjutkan apa yang selalu disampaikan dan kewajiban guru untuk mendidik bagi murid dan santri, juga bagi para pemirsa. Barangkali menginginkan suatu pemahaman atau sentuhan yang baru. Pada video ini diberi judul Guru Bangsa volume 3, artinya terangkai dari volume sebelumnya. Sebelum guru menerangkan lebih banyak, kembali lagi substansi yang paling pokok. Guru sudah menerangkan bahwa peradaban di negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Pilpres tahun 2024, adanya sesuatu pemahaman yang baru, pola kehidupan yang baru. Guru sampai sehingga memberi sesuatu statement yang kemarin adalah revolusi otak atau revolusi mental atau revolusi pemahaman yang baru tentang perjalanan-perjalanan selama sejak merdeka sampai tahun 2023. Pemahaman-pemahaman yang simpang siur, yang timpang tindih, yang merugikan kesemua. Merugikan umat, merugikan rakyat, merugikan negara, bahkan merugikan negara karena banyaknya hal pemahaman yang tidak tepat dan benar. Sebelum diulas oleh guru tentang makalah video ini, kembali lagi guru selalu menyampaikan, barangkali di luar sana setelah guru membuat statement atau memberi pemahaman yang baru, karena pemahaman guru selalu baru, barangkali ada yang tersinggung. Ya, selalu bersyukurlah. Bila marah, silakanlah marah, anggap aja kenikmatan Anda ya. Dan juga barangkali kalau aku selaku gurumu melalui video ini mendidik murid dan santri dan umat atau juga masyarakat, barangkali ada lembaga yang terkait di negara Kesatuan Republik Indonesia tersinggung atau mau melapor kepada negara, boleh ya. Barangkali ada lembaga-lembaga yang tersinggung, marah, lapor, boleh, nanti bisa bertemu di depan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi artinya apa? Tetap guru sebagai pembicara dan guru sebagai pendidik bertanggung jawab baik kepada moral, kepada bangsa, kepada negara, dan juga para leluhur kita semua. Jadi artinya melalui video ini guru pun juga menyampaikan barangkali ada nanti lembaga sok keren, lembaga sok hebat, nanti mau melaporkan gurumu, sudah biarin, tidak usah dilawan, itu nanti urusan guru ya, biar ketemu di depan hukum. Sekalian barangkali nanti gurumu dilaporkan ya. Hukum di negara kita nanti kita uji sampai di mana kevalitannya, ya nanti bobrok atau tidak. Baik para pemirsa, sesuai dengan substansi, melanjutkan dari volume kedua, volume ketiga ini menerangkan substansi yang pokok dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, membahas tentang konstitusi. Yang dimaksud konstitusi yang dibahas di sini adalah tentang Pancasila. Dari video yang kedua, yang satu kedua menerangkan tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa ya. Karena kemarin dari video yang kedua guru hanya menyentuh sedikit, memberi ulasan apa yang dimaksud tentang Tuhan dan menjadi suatu kalimat ketuhanan. Untuk video ini dilanjut sama, intinya tentang Tuhan dan ketuhanan dan diteruskan dengan kata esa, sehingga biar nanti mendapatkan pemahaman itu yang urut dan tertil. Sebelum diulas oleh guru, kalimat-kalimat atau bahasa ini kan sudah sering ya kita dengar dan sering pun dibicarakan orang. Artinya tidaklah sesuatu aneh apa yang diterangkan guru, tapi guru selalu akan memberi hal sentuhan wacana baru sebagai pemahaman yang baru. Karena selama ini banyak manusia itu sebagai pemimpin atau rakyat dan umat
terlena sehingga tidak akan pernah tahu akan pondasi negara atau konstitusi negara. Tahu-taunya ya hanya dihafalkan. Pancasila apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sudah cuman begitu. Sama di era-era sekarang dan sampai tahun-tahun kemarin layaknya seperti orang yang beragama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Sudah ya sudah. Ada apanya? Tidak tahu. Bagaimana? Tidak tahu. Di mana? Tidak tahu. Buat apa? Tidak tahu. Nah, itulah bagi bangsa yang sudah, karena ya kembali lagi ya, di kandungan sudah error semua. Baik, para pemirsa, kembali substansi ya. Tentang ketuhanan yang Maha Esa dibekali sedikit coretan oleh guru. Mari kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pemahaman dan sentuhan baru tentang menerangkan konstitusi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Pancasila, yang berurutan dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk volume ini. Semoga bermanfaat ya, karena ini satu diajak berpikir atau guru memberi sentuhan baru cara berpikir. Sehingga barangkali ada sentuhan dengan tafsir-tafsir atau bahasa yang sudah beredar, bahkan atau yang sudah ada di negara, itu hal yang wajar. Karena ini adalah pola pemahaman atau sentuhan yang baru. Satu contoh dalam video ini, tulisan ini ditulis oleh guru, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan di video yang lain sudah. Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa, menurut apa yang disampaikan guru melalui video ini, ketuhanan yang Maha Esa dalam berbangsa dan bernegara. Ya, itu tolong dibedakan ya para pemirsa. Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa dalam berbangsa dan bernegara tidaklah sama dengan yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa individu. Nah, kalau hal-hal seperti ini, negara pun juga tidak mengatur, masyarakat tidak diatur, dan pemimpin sendiri tidak bisa membedakan ketuhanan yang Maha Esa itu per individu, dan dalam dijalankan bernegara tidak mengerti. Nah, disitulah menjadi carut dan marut sehingga saling bermusuhan, saling menghujat ya. Dalam berbangsa dan bernegara yang dimaksud Tuhan dan Tuhan yang Maha Esa, dari video yang satu sudah diajarkan. Yang dimaksud Tuhan itu biar tidak memahami hal-hal yang ilustrasi atau abstrak. Karena Tuhan itu hanya bahasa mewakili langit. Ya. Kalau diterangkan Tuhan tidak tahu objek subjeknya, langit pun hanya sebatas warna. Maka yang dimaksud Tuhan atau langit, manusia yang kehidupannya di atas kita atau orang tua yang melahirkan kita. Karena ada orang tua yang melahirkan kita, di atas beliau-beliau mereka itu ada leluhur. Bila diterangkan dari substansi yang dimaksud dari bahasa ketuhanan yang Maha Esa, itu menerangkan asal muasal kejadian bangsa manusia itu. Satu contoh, kalau kita di suatu negara kesatuan Republik Indonesia, karena terdiri banyaknya suku, karena setiap suku itu bangsa manusia pasti mempunyai orang tua, mempunyai leluhur, mempunyai nenek moyang. Maka yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa adalah bahasa itu jamak atau universal, artinya merangkai dari kesekian manusia berbagai suku. Belum melihat dari aspek keyakinan nomor satu suku atau dilihat dari manusianya. Sedikit memahami barangkali para santri juga pemirsa kelak kalian terangkat menjadi orang-orang yang diberi amanah masuk membuat aturan dan undang-undang. Hal-hal ini tolong diperhatikan karena ini sangat membantu untuk membuat bangsa dan negara kita lebih maju, lebih rukun dan lebih damai. Lantas di antara dari kesekian
suku atau orang karena bentuknya yang dikatakan ketuhanan yang Maha Esa itu universal atau jamak, disebutlah bangsa manusia, ya. Jadi suku apapun, ya, itu disebut menjadi bangsa. Dari kesekian bangsa dipecah jadi suku-suku, dikumpulkan menjadi bangsa manusia. Tidak boleh disebut spesies, ya, nanti beda itu itu untuk keterangannya, ya. Karena ini menerangkan kehidupan disebutlah bangsa. Kalau menerangkan tubuh itu spesies, beda. Nanti jangan diawur, ya. Nanti membuat aturan spesies manusia nanti rusak, ya. Bangsa manusia. Lah karena bangsa manusia itu ada yang sangat mendalami di dalam setiap jiwa manusia itu dimanapun dan suku apapun, namanya nilai moral. Nah, nilai moral ini para murid, santri, dan pemirsa, itulah yang disebut bertuhan. Bukan seperti kemarin-kemarin yang diilustrasikan bagi para pembuat undang-undang dan aturan dan juga warga bangsa negara Republik Indonesia. Jadi yang dimaksud bertuhan itu bermoral. Nah, lah kemarin salah manusia itu. Bertuhan itu katanya di Sidratul Muntaha, di dalam Ka'bah. Nah, itu loh. Semoga ini sangat membantu, ya. Karena ini menerangkan nilai kesatuan dan keutuhan dalam suatu ketuhanan dalam negara, adanya bahasa bangsa manusia artinya mengikat namanya nilai moral, disebutlah bertuhan. Karena bahasa bertuhan juga masih mewakili bahasa di negara kita, maka guru memberi suatu sentuhan yang dimaksud untuk mengetahui wujud Tuhan. Bagaimana? Caranya begitu. Tidaklah seperti yang diopsikan oleh bangsa manusia yang macam-macam. Karena bahasa Tuhan, bahasa pangeran, bahasa yang kuasa, karena itu mewakili menerangkan kejadian manusia. Kita sudah dibekali oleh leluhur dari Jawa yang disebutlah dalam kitab Al-Quran namanya basmalah. Artinya bila disimpulkan yang tepat dan benar, bangsa manusia di era sekarang kita sudah tidak bisa membuat bahasa lagi, dan bahasa yang sangat istimewa, dan bahasa yang sangat akurat, dan bahasa yang sangat mengandung makna, dan negara manapun tidak punya dan tidak mengerti apa yang ada di dalam satu kalimat basmalah. Dari kitab dan ilmu video yang lain sudah diterangkan. Artinya nanti dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, kalau membicarakan tentang wujud Tuhan, mau dan tidak mau harus dibuka namanya suatu kalimat, di situ dibekali guru namanya basmalah. Karena selama ini basmalah ini 1400 tahun belum ada yang mampu memecahkan. Dari video dan kitab-kitab guru sudah dipecah, disinilah ketemunya basmalah. Artinya dengan bahasa yang sangat mudah dan memang sangat cocok, resonansi, frekuensi, dan bisa berhubungan connect dengan alam-alam gaib. Artinya siapapun manusia, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia, intinya sama. Sama meskipun dari suku apapun, pasti karena bahasa ini mencakup kesempurnaan bagi bangsa manusia, maka basmalah adalah bahasa yang tepat. Andai kata suku yang lain tidak mau membunyikan atau mengucapkan basmalah, tapi di dalam basmalah ini harus diterangkan. Yang penting isi dari yang dikandung basmalah, rakyat, umat, penduduk mengerti dari makna basmalah. Tergantung nanti cara mengucapkan dengan bahasa yang lain atau bahasa yang suku, itu tidak jadi masalah. Sedikit sentuhan para murid dan santri agar kelak wacana ini pun juga bisa mempengaruhi cara berpikir sehingga membentuk aturan dan undang-undang di negara kita kesatuan Republik Indonesia, menjadikan sesuatu hal yang sangat manfaat, ya, biar tidak salah. Lantas dari bab yang B, tatkala sudah dipahami dari bab A, bab B disentuh lagi tentang kata ketuhanan. Sudah disimpulkan bahwa ketuhanan artinya menjunjung tinggi nilai
moral dengan leluhurnya suku dan bangsa itu. Nah, sudah ketemu bahasanya. Artinya sudah ditemukan dan dijelaskan dengan tepat dan benar bahwa yang dimaksud dalam Pancasila atau konstitusi, yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa, artinya ketuhanan ini sudah bisa diterangkan, sudah diurai oleh guru dari video-video yang lain. Maka diterangkan bahwa yang dimaksud ketuhanan adalah menjunjung tinggi nilai moral dengan leluhurnya suku dan bangsa itu. Tatkala pemahaman ini disampaikan dengan tepat dan benar dan dijaga oleh hukum dan undang-undang, rukun dan damailah satu bangsa, satu negara. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang tinggi pun juga tidak ada yang rendah. Sehingga terikatlah saling menyayangi, saling membantu. Yang merasa lebih, dia akan membantu yang kurang. Yang kurang, dia mendekat yang lebih. Di situ nanti kalau hal-hal seperti ini terjadi, betul-betul bangsa negara kita jadi bangsa yang luar biasa. Para pemirsa, para murid, itulah pemahaman yang sangat simpel dan sederhana. Diteruskan lagi. Ini hal yang paling pokok. Selama ini rakyat juga pemimpin-pemimpin negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Maka melalui video ini guru memastikan memberi kalimat yang keras. Yang dimaksud ketuhanan itu bukan keyakinan dan bukan kepercayaan, melainkan kenyataan. Bahasa ini untuk menghapus, untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang khayalan dan berkhayal. Ya. Ketuhanan itu bukan keyakinan dan bukan kepercayaan, melainkan kenyataan. Selama ini kalau berbicara tentang ketuhanan, baik di undang-undang, baik di level negara, semua berhayal. Yang Islam berhayal Tuhannya di Sidratul Muntaha. Nanti yang Islam di organisasi yang lain berhayal Allah itu di dalam Ka'bah. Organisasi Islam yang lain kalau bicara Tuhan, berbicara dia di urat nadi. Di agama yang lain berhayal tentang ketuhanan itu, Tuhannya di surga. Nah, itulah jadi carut dan marut itu. Lantas yang dimaksud kenyataan adalah bentuk otentik nilai-nilai ketuhanan dalam berbangsa dan bernegara. Satu contoh, karena ini adalah nilai nyata yang mengikat moral dengan leluhurnya. Disitulah dibentuk namanya ornamen-ornamen atau bahasa-bahasa atau simbol-simbol yang mewakili setiap suku-suku itu. Artinya sudah dipastikan bahwa ke depan benda-benda, ukiran-ukiran, pahatan dan pahatan itu harus dijaga dan dilindungi. Siapapun yang merusak atau yang ingin menghilangkan, artinya orang-orang seperti itu musuh negara, musuhnya umat, musuh rakyat. Karena ini sudah valid, tidak boleh dibantah. Itulah para pemirsa dengan sedikit menyentuh yang dimaksud ketuhanan. Lantas kalau sudah seperti itu, barulah hukum undang-undang harus mengacu kepada substansi di atas. Kalau sudah dijelaskan dengan tepat dan benar, buatlah aturan hukum dan aturan dan undang-undang. Mengatur, menjaga, melindungi benda-benda yang mengikat, tilas-tilas atau makom-makom dari leluhur itu dijaga, tidak boleh dirusak. Kalau negara mau turun dibantu, kurang pagar dibantu pagar, jalannya kurang baik disempurnakan. Nah, itu namanya negara yang betul-betul mengerti dengan rakyat dan umatnya. Selama ini hal-hal seperti itu negara pun tidak peduli. Kembali lagi para pemimpin kita, guru sudah paham. Sebelum lahir sudah error karena kena japa mantra, kena guna-guna di kandungan. Nah, itu problemnya. Dilanjutkan selama ini undang-undang di negara Kesatuan Republik Indonesia bagaimana kalau mengatur hal-hal seperti itu. Kembali lagi karena di pola pikir, di kemampuan cara berpikir yang mengatur negara kita sejak merdeka. Pengetahuannya sangat terbatas. Karena mereka pun mendapatkan ajaran yang bersifat dogma dan katanya dituang menjadi aturan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi problem. Semoga para murid dan santri
saya beri sesuatu hal yang sangat istimewa ini mampu merubah cara berpikir, terutama kita berbangsa dan bernegara. Lantas dari cerita hal seperti ini, sudah masuk kepada ranah ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa dan negara. Kalau tidak paham, itu masalah lagi para murid, para santri. Guru menyikapi tahun-tahun kemarin sampai 5-10 tahun mundur kemarin. Dalam berbangsa dan bernegara, karena mengatasnamakan Tuhan tidak paham, sehinggalah di negara kita adanya aturan yang katanya penodaan agama, penistaan agama. Sedangkan agama yang dilindungi di dalam undang-undang itu cerita mitos. Lah cerita mitos itu dilindungi, itu bagaimana dibenarkan? Kalian para murid, para pemirsa sudah paham bahwa departemen yang ada membuat aturan di negara kita, adanya aturan yang disebut penodaan atau penistaan agama. Hal-hal itu loh mitos, dilindungi oleh aturan. Nah itulah masalah sehingga negara saling berkelahi, saling bertikai. Kembali lagi, ya kekonyolan memang kebodohan pemimpin kita karena belum lahir sudah berpikirnya tidak tepat dan benar. Satu contoh kemarin diajarkan guru disentuh sesuai pada bulan ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah diterangkan sejarahnya. Siapa yang menyuruh? Ya tidak ada yang menyuruh. Mengapa terjadi seperti itu? Tatkala itu salah paham, orang lain kalau tidak berpuasa, warungnya ditutup. Nah itu kan salah kaprah. Nah sedangkan dari pemahaman yang sudah disampaikan guru bahwa puasa Ramadan itu tidak ada yang menyuruh. Kalau ada warga yang mempunyai keyakinan yang salah, melarang orang lain, lah itu dilaporkan kan di penjara, itu kan kasihan juga, karena kebodohannya itu. Nah, itulah para pemirsa untuk difahami, memahami tentang berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang paling penting, tatkala nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam satu kesatuan berbangsa, jumlah yang banyak manusia, untuk menyatukan sesuai simbol keyakinan-keyakinan. Karena satu contoh, di negara kita ada 6 negara, 6 agama. Benarkah itu Tuhannya satu? Atau setiap agama mempunyai Tuhan? Atau ada agama itu 2, Tuhannya satu? Coba para murid, para santri gimana itu sebenarnya? Di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kan agama yang disahkan atau yang diakui itu 6. Bagaimana cara berpikirnya? Karena agama itu identik dengan Tuhan. Benarkah setiap agama itu punya Tuhan sendiri-sendiri? Ataukah ada 2 atau 3 agama sebenarnya Tuhannya satu? Ataukah semua agama 6 ini Tuhannya satu? Ataukah 6 agama ini tidak ada Tuhannya? Nah itu jadi problem. Lah yang jadi masalah para murid, para santri, kalau 6 agama itu faktanya tidak ada Tuhannya. Lah lantas yang dipuja, yang disembah siapa guru? Nah ini coba nanti dibahas oleh guru. Nah guru sudah memberi nasihat kepada murid dan santri, sudah menyampaikan di kaset yang lain. Semoga tahun-tahun ke depan, peradaban ke depan ada revolusi otak atau revolusi ilmu keimanan atau tentang ketauhidan. Maka biar tidak carut dan marut, inti dan pokok tujuan manusia memakai, memilih, menggunakan, mengikuti agama apapun, intinya hanya selamat, tentram, dan damai. Artinya guru sudah membekali maka kitab dan video. Guru memberi nasihat ya kepada murid. Negara bisa menyatukan harus ada faham baru. Tanpa ada faham baru seperti di tahun sekarang, tetap bangsamu rusak, negaramu hancur, negaramu bisa dimiliki orang, hidup di bumi Pancasila, tidak akan pernah ada kedamaian. Karena sampai ini otak di Indonesia masing-masing, Tuhannya macam-macam. Untuk menyatukan itu, guru sudah membekali dari yang disebut ilmu Islam yang di Jawa itu. Nah ini nanti semoga bisa dikaji bagi ahli-ahli dan pakar-pakar.
Apa bedanya guru dengan Islam yang beredar? Di video yang lain sudah diterangkan guru. Dari sejarah dan faktanya yang disebut Islam sudah valid, tidak bisa dibantah, sudah diterangkan bahwa Islam adalah dari Jawa. Yang di luaran sana yang dikemas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itulah yang disebut agama Islam. Jadi agama Islam dan ilmu Islam tidak sama. Ilmu Islam itu substansinya agama Islam. Maka kalau agama Islam itu menyimpang dari substansi Islam, agama itu salah. Rumusnya di situ. Sedangkan Islam mempunyai makna aslamu salamah, selamat. Artinya sejak 67 Masehi kita sudah dibekali sebenarnya oleh para leluhur yang disebut Wali Wolu Songo Tinari yang sudah aku terangkan di video yang lain. Para murid, para santri, semoga ini menjadikan hal wacana yang baru. Kita sedikit mengacu kepada figur. Alhamdulillahirabbil alamin, para murid, para santri sudah memberi ulasan di dalam lempiran. Kira-kira kalau diberi pertanyaan oleh guru setelah diulas, lebih paham atau lebih rumit atau lebih koplak? Nah, seharusnya lebih paham karena diterangkan sangat mudah dan indah, ya. Itu yang harus kalian paham. Artinya bila Anda para murid santri juga pemirsa, kalau toh Anda sudah paham dari beberapa kaset, terutama kaset ini saja, kalian sudah bisa membedakan diri Anda, orang lain juga pemimpin-pemimpin kita semua, bahwa mereka adalah salah kaprah memahami yang disebut ketuhanan dan bertuhan itu. Satu contoh seperti tadi. Dari 6 itu coba ayo kita pikir ya. 6 agama, benarkah itu punya Tuhan satu-satu? Ataukah ada 2 agama tapi Tuhannya satu? Ambil contoh aja guru ya. Barangkali ya, agama Islam dengan Kristen barangkali Tuhannya satu, tapi agamanya 2. Loh, ataukah 3 agama itu Tuhannya satu? Ataukah sebenarnya 6 agama itu Tuhannya satu? Yang lebih parah dari pertanyaan video ini, ataukah ke-6 agama itu tidak ada Tuhannya? Lah, lantas kalau tidak ada gimana ya? Ayo kita bahas kembali. Para pemirsa, para murid dan santri, semoga ini membantu dan mencerahkan. Karena ini nanti semoga bisa dibantu dilanjutkan video yang sangat baik juga. Sebelum diakhiri video ini, guru melanjutkan tentang aturan ketuhanan yang Maha Esa atau bertuhan dalam berbangsa dan bernegara. Guru pun menyinggung tentang aturan yang dibuat atas nama agama atau dogma. Dogma dibuat, aturan dimasukkan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru menyikapi dari aspek kenegaraan. Satu contoh di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali lagi ya. Sebenarnya negara ini harus ada yang menjaga. Harusnya ya para murid, para santri. Tapi coba dicek oleh guru ya. Semoga ini jadi pengkajian yang baru. Karena ini cara berpikir. Negara ini harus ada yang menjaga. Tapi bahasanya kita paham, pernah dengar. Tapi faktanya terjaga atau tidak? Tidak. Satu contoh, tatkala namanya sistem atau berbangsa bernegara, kalau sistem atas nama Tuhan itu masuk ke negaraan, negaramu pasti tumbang itu. Negara manapun, kerajaan manapun, kalau agama itu masuk ke sistem itu, negara itu hancur. Karena negara itu sistem. Ya, negara itu sistem, aturan, bukan pribadi, bukan Tuhan. Satu contoh buktinya kalau tidak percaya. Kalau toh memang agama ini masuk ke negara menjadi rusak, satu contoh ya, bahwa negara adalah hukum atau sistem. Sistem hukum disebut negara. Apakah bisa negara itu nyembah Tuhan? Cara berpikirnya begitu. Loh, ada Indonesia nyembah Allah. Nah itu. Apa Indonesia nanti berdiri gini puluh-puluhnya? Nah ini kan juga tidak paham di negara kita. Orang-orang segi begitu banyaknya. Katanya yang makrifat, yang katanya ulama. Nah, artinya apa para murid dan santri?
Kelak kalian kalau menjaga aturan negara, jangan sekali-sekali kalau ada yang memasukkan nilai-nilai atas nama agama. Itu rusak. Sama lah, ini sudah berapa tahun dimasukkan atas nama penodaan agama. Bila ditarik, ditinjau dari aspek pertahanan, barangkali nanti ada lembaga yang marah, silakan. Karena saya mengkaji dari nilai aspek pertahanan suatu negara kita. Tatkala negara satu, contoh Kesatuan Republik Indonesia, substansi sejarahnya miliknya pribumi. Ada aturan yang dimaksud, yang dimasukkan atas nama agama tertentu. Satu contoh, membuat aturan penistaan agama. Bahasa pembelajaran atau bahasa pertahanannya itu penjajahan. Nah, ini masyarakat tidak paham, militer tidak paham. Ya kembali lagi ya. Kita rusak ini sejak sebelum merdeka. Hal-hal yang merusak kok kalian kok puja. Hal-hal yang merusak kok masukkan. Kalian sudah terdogma itu. Di dalam suatu negara, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia, satu sistem ini mandiri, tidak ada atas nama agama. Yang lebih parah, agama ini dikendalikan dari orang-orang yang ada kepentingan untuk meraih, mengambil hak-hak yang ada di negara kita. Lantas bagaimana guru? Maka guru kan sudah memberi nasihat, memberi arahan. Semoga setelah tahun 2024, undang-undang yang seperti itu harus dipotong dan harus dihapus dan harus dibuangkan. Kalau toh orang-orang yang membuat aturan itu di negara masih dalam kepentingan, dia masih bertahan, ya artinya dia musuh negara. Itu satu ketetapan tidak bisa dipungkir. Itu kalau kalian biarkan negaramu rusak, tumbang. Kok bisa begitu? Maka negara ini harus terjaga. Kembali lagi, saya pun sendiri sebagai rakyat dan umat, maka guru kadang mengukur sampai di mana kapasitasnya. Katanya negara kita dijaga, kesatria bangsa. Hal-hal seperti itu tidak mengerti. Satu contoh kalau tidak percaya. Guru kan sempat cerita kan, guru sempat mendapat sertifikat, dapat sertifikasi dari orang-orang yang mengaku ulama kan tahun 2009. Coba aku sebagai orang negara Indonesia, warga negara Indonesia, pribumi Jawa, mengajarkan budaya leluhurku sesuai ilmu saya yang didapat dari leluhur saya. Artinya saya mendidik, mengajarkan sesuai yang apa-apa ada di bumi Jawa. Loh, itu dihukumi sesat. Artinya yang membuat aturan ini, artinya ini menghalangi, menghambat dari apa yang aku kembangkan, menghambat yang aku tumbuhkan. Sedangkan aku menumbuhkan jati diri bangsa, dihambat dengan undang-undang. Artinya yang membuat undang-undang sudah pasti dan dipastikan. Itulah pengkhianat bangsa dan itulah penjajah. Ditinjau dari aspek yang lain, kalau mau di aspek politik, itu kan sebenarnya penipuan para pemirsa. Satu contoh, tatkala sudah membuat dan bergerombol, membuat undang-undang aturan, satu contoh, label-label halal. Itu kan penipuan. Di negara kita ini sudah ada namanya kesehatan. Dan orang manusia di sekarang sudah mengerti bahwa tanpa dididik di pendidikan yang khusus. Di era sekarang manusia tahu itu salah, itu rusuh, itu sehat. Kita sudah, lah ini masih dimasukin hal-hal seperti itu. Ya kembali lagi, pemimpin rakyat kita memang sudah bodoh semua. Jadi hal-hal penipuan, pembodohan, bahkan guru memberi statement itu penjajahan, ya kembali lagi ya bodoh semua. Maka guru kalau memberi pertanyaan, lah kok katanya negara kita ada yang menjaga, NKRI harga mati. Yang mati apanya? Mati otaknya itu. Para murid, para santri, para pemirsa, barangkali ada lembaga yang bisa menerang nasihatku. Bila kalian mau berpikir, berpikirlah cerdas. Tapi kalau tersinggung dengan bahasaku, terserah mau apa. Kita sudah capek ngurusi umat rakyat, kalian mau bikin provokasi terus. Baik, nanti dilanjut video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.